Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Adiaksa dimanapun kalian semua berada. Kita berjumpa kembali di podcast kelima dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dengan tema ngobrol pintar bersama dengan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Salam Sobat Adiaksa. Dalam kesempatan podcast kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu kita akan membahas seputar dunia jurnalistik, di mana peran media massa dalam menangkal berita-berita hoaks atau viral yang selama ini banyak sekali kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu ini yang pertama kita kedatangan Mas Iwan Sanusi dari kantor berita TVRI. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Dan juga Mas Fatur Rahman dari kantor berita Antara. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Gimana ini kabarnya, Mas? Semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Kabar baik. Kabar baik ya, Mas. Ini Mas Fatur Rahman jadi mengingatkan saya sama salah satu vokalis Leto ini, Mas, jadinya. Iya, Soleh namanya mungkin lah. Oh gitu ya. Dari gaya rambutnya yang nyentrik mirip sekali, Mas, apalagi kalau pas pakai masker gitu. Enggak jatuh cinta kan. Oh. Tapi untuk saya nggak ngefans sama Leto, Mas, cuman mirip aja sama vokalisnya. Oke, Mas, kita kali ini berdiskusi, Mas, berbincang seputar dunia jurnalisme. Sebenarnya apa sih, Mas, yang menyenangkan dari dunia jurnalisme itu? Mungkin Mas Iwan dan juga Mas Fatur Rahman bisa sharing ke kita semua. Apa sih menariknya menjadi seorang jurnalis TV itu gitu? Siapa nih yang lebih dulu nih? Monggo, mungkin bisa dari Mas Iwan atau Iwan, Mas Fatur. Silakan. Ya, terima kasih. Gimana ya? Intinya kita bekerja di bidang jurnalistik itu lebih menikmati. Karena mana menariknya dari dunia jurnalistik ini, kita bisa sering ke tempat-tempat atau lokasi yang mungkin menantang gitu ya, Mas, ketika dapat isu yang menarik perhatian masyarakat. Yang kadang-kadang dalam pikiran kita sendiri pun kita tidak terbayang untuk pergi ke sana. Untuk pergi ke sana. Iya, contoh misalnya kejadian lokasi tanah longsor misalnya, atau banjir, atau misalnya ke tempat wisata, yang mana kita diminta untuk mengangkat berita sebuah tempat wisata misalnya di kawasan pedalaman Loksado misalnya, padahal kita tuh nggak pernah ke sana. Nah, dengan berkat jurnalistik itulah kita akhirnya bisa sampai ke tempat tersebut. Sama seperti halnya kita juga ke tempat-tempat formal misalnya, misalnya acara-acara ke hari ini misalnya, seremonial gitu. Ya. Kalau tidak ada kegiatan berkaitan jurnalistik kan, ya katakanlah mungkin nggak ada niat nih untuk silaturahmi atau apa. Nah, itulah utamanya bagi menurut saya pribadi. Tapi ketika kemudian yang menjadi topik bahasan incarannya ketika tempat-tempat yang mungkin riskan kayak misal meliput sebuah acara tanah longsor, apakah hal tersebut juga merupakan suatu bentuk ancaman tersendiri juga, Mas? Kayak oh iya, saya ke tempat yang seperti ini itu cukup membahayakan juga, itu bagaimana, Mas? Apakah kemudian nggak terbesit kemudian takutnya nggak jadi ke sana kayak gitu, itu gimana, Mas? Karena kan sebenarnya kalau kita orang media ini kita punya kode etik, kita punya kode etik, aturan, terus kita ya. punya pedoman, dan dalam menulis itu kita memenuhi kaidah. Ketika kita sudah memenuhi kaidah, aturan jurnalistik itu, insya Allah hal-hal yang seperti dikhawatirkan, keresahan, ketakutan, itu akan akhirnya tereliminasi sendiri oleh dengan pekerjaan kita yang ada di lapangan. Apalagi pekerjaan misalnya seperti saya ini kan menulis bagian dari jurnalistik itu sebuah hobi yang kemudian dibayar, ini yang menjadi hal yang bonus tersendiri bonus ya, dari Mas. pekerjaan yang dilaksanakan. Ya banyak misalnya liputan-liputan di lapangan, bahkan kita juga pernah mengalami ancaman fisik. Dan itu hal biasa ya, Mas. Dan hal biasa. Misal seperti kemarin kita meliput peristiwa terorisme di Daha Selatan, penyerangan Polsek Daha Selatan itu nulis ada beberapa orang yang tidak berkenan, ada ancaman fisik dan yang lain. Tapi kan kita mencoba untuk menyajikan informasi secara seimbang, baik dari pihak korban, terus juga bahkan dari keluarga tersangka. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin harus kita tidak buka semuanya ke publik, karena ada beberapa hal yang harus tetap dijaga, ada filter, termasuk kerahasiaan dan juga keterbukaan informasi keluarga, publik ya, Mas. anak-anak dan yang lain. Oke, nah ini kan kira-kira sekarang ini kan banyak sekali itu, Mas, berita-berita yang cepet banget viral, hoax di media
sosial, tentunya media online. Nah itu sebenarnya itu peran media itu bagaimana sih Mas? Apakah kemudian emang medianya itu sendiri ketika menggiring sebuah opini publik itu seperti apa sih Mas? Gitu. Jadi kalau kita melihat kan sebenarnya kalau yang beredar di media sosial itu adalah informasi sepotong-sepotong. Sementara kalau wartawan, jurnalis dituntut untuk membuat informasi terverifikasi. Bahasa lainnya adalah berita. Jadi antara informasi dengan berita itu berbeda. Makanya untuk para warga kita supaya terhindar dari hoak, ya harus rajin-rajin membaca. Budayakan istilahnya literasi. Iya, tidak cuma sekedar sharing, tapi lihat isi, bukan cuma lihat foto, lihat judul, lalu sharing. Saring dulu informasinya, dilihat menyeluruh, lalu kemudian disampaikan untuk menghindari hoax. Karena kita mengakui bahwa sebenarnya media sosial ini kan jadi saingan sebenarnya untuk media massa saat ini yang terverifikasi resmi. Nah seringkali kan kadang headline berita itu kan ketika viral itu kan sumbernya kan kadang dari satu media online tersendiri Mas. Yang mana ketika satu udah memberitakan seringkali diikuti oleh media-media yang lain. Sehingga semakin mempercepat proses sebuah berita yang belum tentu kebenarannya itu menjadi viral dan menjadi konsumsi publik, konsumsi netizen. Nah itu sebenarnya itu ada nggak sih Mas kemudian filter dari kode etik jurnalistik agar ini loh ketika salah satu sumber media itu memberitakan demikian, stop biar nggak di cover dengan media yang positif gitu maksudnya. Bisa nggak sih kayak gitu? Sangat bisa Mbak. Terutama khususnya dari kami dari media TVRI Kalimantan Selatan dan maupun TVRI pada umumnya yang ada di seluruh Indonesia. Berhubung media yang kami ada ini adalah media pemerintah, jadi berita-berita tersebut ya sejenis katakanlah yang viral ginilah yang bisa menyebabkan hoax atau gimana, itu yang utama adalah kuncinya dari redaktur itu sendiri Mbak. Kita kan dari daerah biasanya ngirim berita nih, berkaitan berita yang viral tentang apa misalnya, tentang apa. Kita kirim ke redaksi, kemudian di sana disaring lagi oleh tim redaktur. Nah, dari tim redaktur itulah nantinya yang akan menentukan berita ini layak tayang atau tidak, atau mengandung hoax atau tidak. Begitu, iya. Biasanya gitu yang kami terapkan untuk media TVRI. Apalagi kan sama antara juga demikian sama dari media pemerintah, tentunya apapun nih jenis berita yang belum diketahui pasti kebenarannya, tentunya harus disaring dulu semaksimal mungkin atau diminta dulu kepada pewarta atau wartawan di daerah untuk benar-benar menggali informasi tersebut sebelum dinaikkan menjadi sebuah berita, bukan hanya sekedar informasi seperti yang disampaikan oleh Mas Batur tadi. Nah, oke. Kemudian dan yang gak kalah penting juga itu kadang itu berita-berita yang kemudian belum tentu kebenarannya itu ketika sudah mendapat konsumsi dari netizen, the power of netizen, kadang itu publik netizen punya power tersendiri buat memviralkan. Nah itu bagaimana? Kontrol dari medianya langsung itu ketika akun-akun media sosial itu dengan cepatnya memviralkan sebuah berita yang itu belum tentu kebenarannya itu bagaimana kontrolnya? Mungkin dari Mas Fatur. Kalau pola dari antara ini kan punya pola tersendiri dalam penulisan berita. Ada kaidah tersendiri yang kami pakai, termasuk misalnya di judul. Judul itu kan memang kadang kunci untuk masuk ke dalam. Kalau di antara judul itu sudah harus masuk di alinea pertama, kedua. Berarti dia harus otentik. Dan di alinea kedua, ketiga, kami di antara harus sudah ada narasumber. Jadi misal ada kasus yang kemarin itu sempat ada kekerasan aktivis di Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Tengah HST dan dia di situ memang belum ada laporan ke polisi. Sempat redaktur pada waktu itu mempertanyakan apakah berita ini layak atau tidak, apa ada barang bukti atau bahan informasi yang valid yang bisa memperkuat bahwa berita ini memang benar ada terjadi kekerasan. Kita bilang kita ada bukti rekaman. Nah, bukti rekaman ini yang kemudian kita bisa pakai untuk salah satunya untuk meredam apa yang terjadi di lapangan sehingga masyarakat bisa menerima informasi dengan benar, tidak separuh-separuh. Dan tentunya kalau antara itu narasumbernya juga harus berkompeten. Nah, kalau misalnya
dalam kasus seperti itu karena beritanya berita flash dan akan dilanjutkan dengan berita selanjutnya karena memang harus cepat, online kan seperti itu, apalagi kejadian ada narasumber ya, paling tidak kalau yang pertama dari korban, selanjutnya dari kepolisian. Jadi itu bisa balance atau seimbang. Jadi ada hak jawab. Netizen tidak punya hak jawab seperti itu. Nggak punya hak jawab, Iya. tapi netizen kita nggak bisa mengontrol jari ketik netizen juga nggak sih, Mas? Dan wartawan pun tidak kebal hukum. Benar, iya. Lantas Iya, bagaimana kami ketika pernah the power of netizen dengan Iya. the power of media gitu? Kita pernah mengangkat terkait dengan upah ya, upah THR. Pada waktu itu perusahaan menyatakan bahwa sudah dibayar. Sementara karyawan buruhnya menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan angka yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan sempat bahkan kita disebut menyebutkan hoax. Kata kita tidak hoax, ini aturannya. Enggak Terus hoax, ini ini ada pernyataan aturannya, dari ha. karyawan dan itu sempat kita sampaikan juga kalau pihak perusahaan ingin memberikan hak jawab seperti ini. Nah, jadi kalaupun kemudian ada beredar, sebenarnya itu tertepis sendiri isu-isu, gosip atau hal-hal yang di luar konteks. Yang apabila misal pun tetap kan sebenarnya bisa dipidanakan. Bahkan termasuk kami di wartawan tidak kebal hukum kalau menyebarkan berita yang dianggap hoax. Hoax. Ya, cuma yang menarik mungkin ada kasus misalnya seperti ada seorang gadis yang dianggap hilang, tertinggal sandal di lanting apa sebutannya, Wan? Iya, lanting lah. Nah, ternyata tidak hilang, tapi kemudian dia tenggelam dalam pelukan laki-laki misalnya kan, karena lari masyarakat keluarganya. Lalu kita beritakan, ada komplain lah kemudian dari keluarganya. Ini yang berita memberitakan dari salah satu media online juga. Iya, termasuk kita di antara. Berarti, dan pihak keluarga meminta berita itu ditarik. Kata kita ini fakta yang ada di lapangan. Karena kan malu. Seharusnya sudah dapat ya dihapus saja beritanya. Benar. Si suami atau pasangan resminya bingung dan ternyata orangnya tidak tenggelam tapi tenggelam dalam pelukan laki-laki lain. Negara kemarin ya Mas Fatur. Jadi itulah mungkin ramenya dunia kita ya, walaupun tidak terlalu rame juga. Nah, jadi ya. ketika ada berita negatif gitu langsung ditutup ketika berita itu tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya. Benar sekali, Mbak. Jadi sedikit menambahkan, bukan hanya kita dari pemeran dari jurnalistik, juga kepada masyarakat pun itu tentunya juga sangat berhati-hati dengan yang berkaitan dengan jurnalistik ini, Mbak. Jadi tentang berita-berita hoax atau ingin viral atau gimana, ya itu bukan saja kerja yang harus dilakukan oleh wartawan, media juga, tapi seluruh lapisan masyarakat bisa bersinergi gitu berkolaborasi untuk kita itu memberitakan ini loh berita-berita yang positif yang seharusnya kita viralkan, yang seharusnya itu terpublis ke masyarakat, ke publik gitu. Selama ini ada nggak sih kemudian mungkin dari Mas Iwan atau Mas Fatur kemudian, karena mungkin sekarang perkembangan dunia teknologi terutama media online juga semakin pesat, kemudian kayak pernah nggak sih merasakan kayak jenuh, capek, pengen jadi seorang jurnalis, pengen berhenti gitu, pengen vakum dulu. Pernah nggak sih terbesit pikiran kayak gitu ketika melihat perkembangan dunia yang semakin pesat teknologi, terutama dunia media media online kayak gini? Mungkin dari Mas Fatur. Kalau terkait dengan situasi saat ini ya mau bagaimanapun kita ini kan sudah menjadikan jurnalistik kulit tinta sebagai profesi dan ini juga menghidupkan dapur rumah kita, keluarga kita untuk menyekolahkan anak-anak, mengkuliahkan anak-anak. Dan peran kita juga dalam sejarah dunia kan besar untuk sejarah. Setiap perkembangan. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Benar dan itulah sekali, peran dari media resmi ya, tentunya tidak cuma sekedar kita membuat berita, tapi ini sudah menjadi jati diri kita. Jadi satu amaliyah yang kita ingin bisa menjadi pahala untuk kita, dan begitupun kalau misalnya ada berita ada tokoh yang meninggal, paling tidak peran tokoh, jasa tokoh itu bisa kita sampaikan kepada generasi-generasi akan datang, ini loh ada tauladan yang patut ditiru. Itu salah satunya. Iya. Oke, menghadapi itu Mas. Oke, terakhir mungkin ya, ini pertanyaan terakhir, menghadapi mungkin
dunia media massa juga yang semakin mungkin masyarakat juga terkadang kan ini hak kebebasan berekspresi, kok setiap orang punya hak buat menuliskan komentar, kritik, saran ataupun cuman kan seringkali kemudian mereka juga kadang karena menggunakan haknya itu kemudian beberapa pihak menjadikan itu sebagai misal pencemaran nama baik. Itu sebenarnya gimana? Mungkin saran dari Mas Iwan dan juga Mas Fatur terbijak ketika bagaimana sih kita harus mengekspresikan hak berekspresi kita di muka publik itu biar kemudian aman dari hukum dan juga tetap tersampaikan dengan baik. Bagaimana mungkin dari Mas Iwan? Iya, yang jelas singkat saja Mbak, berkaitan dengan ya katakanlah kita cari aman ya namanya. Yang utama tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Fatur, salah satu yang utama dalam pembuatan berita, baik itu media online atau media cetak atau elektronik, itu yang diutamakan yang harus dinomorsatukan adalah narasumber dulu. Narasumbernya. Narasumber itu jaminan kita. Kalau ada yang nanti protes, inilah buktinya. Ya, bisa kita rekam dengan handphone misalnya, atau langsung video kan. Nah itulah salah satunya. Jika suatu saat itu dari berita-berita yang kita tampilkan itu ada yang protes. Apalagi, tapi yang jelas ya, yang kita merasa aman sekarang ini, apalagi terutama media-media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Ya, itulah yang sedikit bisa saya tambahkan. Dan sedikit menambahkan tentang apa tadi yang pertanyaan yang sebelumnya tadi berkaitan dengan ada nggak rasa capek dan lelah ya? Ya tidak, gimana itu Mas? Tidak bisa dipungkiri, tidak kita bisa, sebagai manusiawi kan tentu ada. Ada Tetapi rasa capek. Pada intinya kesimpulannya sama seperti Mas Fatur, dan sedikit nih yang lebih utama itu seperti yang persis di belakang Mbak itu tulisannya itu persis banget itu. Lelahnya bekerja yang bisa mana menjadi ya? penghapus dosa. Wah benar, itu foto ya Mas, ta'ala. foto penyemangat ya? Iya foto penyemangat, saya tadi bacanya kaget. Masya Allah. Oke, ini terakhir buat pertanyaan buat Mas Fatur. Ini kan TVRI sama Berita Antara merupakan media milik pemerintah ya Mas. Apa sih kemudian peranan kantor Berita Antara sama TVRI ini? Nah dalam mendukung program kinerja kejaksaan Mas, Kejaksaan RI. Mungkin dalam wilayah ini dalam hal kejaksaan HSS itu gimana Mas? Perannya dalam mendukung atau mungkin sinergi dengan kejaksaan itu bagaimana dalam memberitakan berita-berita yang baik? Ya tentunya kan kita ingin menjalin hubungan baik ya, sinergitas dengan pihak KJRI Hulu Sungai Selatan, dan alhamdulillah termasuk hari ini kita bisa diterima dengan sangat ramah bersilaturahmi ya Mas dengan Pak KJRI. Ini menjadi satu kebanggaan dari kami, dan ini menjadi pesan juga dari kantor bahwa setiap wartawan termasuk dalam uji kompetensi itu ya Mbak ya. Jadi dalam uji kompetensi wartawan muda yang awal yang di lapangan, salah satu syarat untuk bisa lulus kemampuan dia menjalin komunikasi dengan narasumber. Jadi di situ dibuat list ini misalnya dari KJRI, terus Ketua DPR, Bupati, Sekda. Dari list yang ada itu penguji kemudian menanyakan siapa yang bisa dihubungi. Dan di awal dulu ketika saya mengikuti uji kompetensi lulus di OKW muda, itu yang mengangkat itu Pak Sugeng pada waktu KJRI di sini. KJRI sebelumnya. Jadi, sangat berterima kasih bahwa ternyata hubungan ini begitu sangat baik. Oke, berarti sejauh ini itu ya Mas? Iya. Hubungan media TVRI dengan kantor Berita Antara dengan kejaksaan terjalin baik dan sama-sama saling mendukung program masing-masing gitu ya Mas ya. Mutualisme. Dan kalau bisa terus dipertahankan sampai nanti ke depan ya Mas. Oke. Baiklah Mas Iwan dan juga Mas Fatur, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya buat mengisi acara podcast kita kali ini. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi lagi mungkin di program-program selanjutnya. Dan buat Sobat Adiaksa, terima kasih banyak telah menyaksikan podcast-podcast kita sebelumnya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast kita di channel YouTube KJRI HSS. Dan jangan lupa untuk terus like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.